Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Rina Saidah. Kali ini aku mau buat cemilan yang super lembut, legit, enak banget. Yuk langsung aja simak videonya sampai selesai. Yang pertama di sini aku mau masak terlebih dahulu 130 gram gula merah yang sudah aku sisir, 80 gram gula pasir, setengah sendok teh garam. Kemudian aku tambahkan 2 lembar daun pandan, 400 ml santan kekentalan sedang. Nyalakan api kompor, kemudian kita masak hingga gula merahnya ini larut dan airnya mendidih. Nah, ini harus terus diaduk-aduk ya supaya tidak pecah santan. Setelah gula merah larut dan air santannya mendidih seperti ini, sudah cukup ya. Matikan api kompor, lalu angkat dan diamkan sampai suhu ruang atau hangat. Sambil menunggu air santan hangat, kita campur bahan kering. Siapkan wadah yang bersih dan kering, 270 gram tepung terigu, 90 gram tepung tapioka, 1 sendok teh ragi instan, kemudian diaduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata seperti ini, kemudian kita masukkan air gula dan santannya sebagian terlebih dahulu. Ini kita saring ya supaya ampas gula merahnya tidak ikut masuk, lalu diaduk-aduk. Nah, untuk air gula dan santannya kita masukkan secara bertahap ya, supaya lebih mudah untuk mencampur. Setelah tercampur seperti ini, kita masukkan semua sisa air gula dan santannya. Nah, untuk adonannya sudah tercampur merata seperti ini supaya hasilnya lebih lembut dan halus. Untuk adonannya aku saring terlebih dahulu. Setelah adonan disaring, kemudian aku aduk-aduk sebentar menggunakan whisker. Nah, seperti ini sudah cukup ya. Kemudian di sini untuk adonannya aku tutup menggunakan kain bersih. Ini aku diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam aku diamkan atau aku istirahatkan, ini untuk adonannya sudah mengembang, lalu aku aduk-aduk menggunakan spatula untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Ini kita aduk pelan-pelan aja seperti ini. Kalau sudah rata, kemudian ini untuk adonannya sudah siap kita tuang ke dalam loyang. Siapkan loyang 20 x 20 x 4 cm. Nah, ini sudah aku oles dengan margarin, kemudian aku lapisi juga dengan kertas baking di bagian bawahnya. Setelah adonan dituang ke dalam loyang, lalu hentak-hentakan beberapa kali supaya tidak ada udara yang terperangkap dan siap untuk kita kukus. Sebelumnya untuk panci kukusan sudah panas dan sudah mendidih ya. Kita masukkan loyang berisi adonan. Kukus menggunakan api sedang selama 45 menit. Nah, untuk tutup panci wajib banget dilapisi menggunakan kain bersih supaya air uapnya tidak jatuh ke dalam adonan. Setelah 45 menit aku kukus, ini kuenya sudah matang, langsung aja kita angkat dan kita diamkan sampai dingin. Sambil menunggu kuenya dingin, kita kukus kelapa parut secukupnya, kemudian tambahkan sedikit garam, diaduk-aduk. Kemudian kita kukus selama 10 menit. Kalau teman-teman ada daun pandan boleh ditambahkan ya supaya lebih wangi. Kebetulan di rumahku lagi habis jadi di sini aku nggak pakai.
Setelah 10 menit aku kukus, ini kelapanya sudah matang ya. Matikan api kompor, lalu angkat dan kita sisihkan. Kita kembali ke kue. Nah, untuk kue di sini sudah dingin ya. Langsung aja aku mau keluarkan dari loyangnya. Untuk bagian samping atau pinggiran loyang, kita bantu sisir menggunakan pisau seperti ini supaya tidak lengket. Nah, kalau bagian pinggirannya sudah disisir, langsung aja kita keluarkan dari loyangnya. Nah, ini kita angkat pelan-pelan. Nah, untuk bagian bawahnya ini cakep banget, kering. Kemudian kita angkat kertas roti atau kertas bakingnya. Selanjutnya kita potong-potong sesuai selera. Nah, ini kelihatan ya teman-teman, kalau kue apemnya ini pada saat dipotong lembut banget, aromanya juga wangi. Nah, untuk bagian dalamnya ini cakep banget ya. Ini berpori halus dan juga lembut, empuk. Nah, kalau teman-teman mau buat jualan sebelum memotong, gunakan sarung tangan ya supaya lebih bersih dan tidak mudah basi. Karena di sini aku mau buat makan sendiri, jadi di sini aku nggak perlu menggunakan sarung tangan. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel aku, salam kenal ya. Buat teman-teman yang suka dengan video aku, silahkan like, comment, subscribe, and share. Jangan lupa tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video berikutnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Setelah dipotong-potong, tambahkan kelapa kukus. Nah, ini dia kue apem gula merah tanpa tapenya sudah jadi. Sekarang langsung aja aku mau cobain. Untuk tampilannya seperti ini ya. Kuenya ini lembut, empuk, rasanya juga manis, legit. Pokoknya ini enak banget ya, anti gagal. Nah, tips untuk membuat kue apem anti gagal ini wajib banget menggunakan ragi instan yang masih aktif ya. Boleh dicoba terlebih dahulu sebelum digunakan supaya tidak gagal. Nah, gimana nih teman-teman? Gampang banget kan cara buatnya? Cukup diaduk-aduk lalu dikukus sudah jadi. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.